Atap rumah bocor ini menjadi permasalahan utama yang akan mengganggu penghuni rumah, terutama di musim hujan. Air jadi merembes kemana-mana, baik ke lantai, ke dinding, bahkan bisa merusak plafon dan perabotan yang ada di rumah. Selain menyebabkan ketidaknyamanan, ini juga bisa menimbulkan kerugian jika tidak segera diatasi. Nah, di sini saya akan bahas tips untuk mengatasi atap rumah yang bocor. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Jika kalian mengalami kondisi atap rumah yang bocor saat ini, saya sudah rangkum solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasinya. Aksi ini juga bisa kalian lakukan sebagai langkah pencegahan agar atap tak mudah bocor. Yang pertama, yaitu mengecek titik kebocoran. Jika kalian mendapati adanya kebocoran dari bagian atap, maka kalian harus melakukan pengecekan titik kebocoran. Kalian ini bisa naik ke loteng atau naik ke atas untuk mengecek bagian mana yang bocor. Biasanya spot atap rumah yang bocor ini ditandai dengan warna yang berubah dan memiliki noda air, bahkan berjamur. Nah, apabila merasa cukup berbahaya melakukan naik loteng ini musim hujan, ya kalian bisa bekerja sama dengan anggota keluarga untuk menyemprotkan air ke bagian atap. Dari situ kalian bisa deteksi spot mana yang mengalami kebocoran. Yang kedua, ini menutup ventilasi atap. Nah, biasanya ya pada rumah kita biasanya terdapat lubang-lubang yang dipakai sebagai ventilasi udara. Tak jarang juga ya air hujan merembes masuk dari situ, apalagi kalau hujan angin. Maka salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah menutup lubang ventilasi dengan terpal atau atap lainnya. Tapi jangan sampai mengurangi fungsi dari ventilasi udara tersebut. Kemudian yang ketiga, ini membetulkan atap yang bergeser. Biasanya ini yang sering saya temuin di lapangan ya, terjadi pergeseran pada tata letak atap sehingga membuat terjadinya kebocoran. Maka kalian harus naik ke atas dan membetulkan posisi atap agar kembali presisi. Jadi geserlah posisi atap secara hati-hati agar tidak membuat kebocoran jadi semakin membesar. Kemudian yang keempat, ini membersihkan talang air. Nah, terdapat pipa yang letaknya ada di dekat atap. Ini fungsinya adalah mengalirkan air hujan dari atap ke tanah. Biasanya pipa talang air ini mengalami penyumbatan. Bisa karena berbagai hal, salah satunya sampah atau kotoran. Jadi kalian harus melakukan pengecekan dan pembersihan talang air supaya air hujan dapat mengalir dengan lancar. Yang kelima, ini memakai pelapis anti bocor. Nah, langkah lainnya yang bisa kalian lakukan adalah dengan melapisi atap kalian dengan pelapis anti bocor. Dengan formula khususnya, cat pelapis anti bocor ini bisa menjaga atap rumah kalian. Nah, biasanya sifatnya yang waterproof, ini tidak akan mudah terkikis oleh gempuran dan genangan air hujan. Dengan memberikan pelapisan ini juga dapat menjaga atap dari jamur dan lumut. Yang keenam, ini mengganti atap yang bermasalah. Jadi jika penyebab adanya kebocoran karena ada atap yang rusak atau tidak bisa berfungsi lagi, maka kalian harus segera menggantinya. Karena atap juga memiliki durabilitas masing-masing. Jadi tak mengherankan jika usia atap pemakaiannya sudah lama, maka perlu diganti dengan yang baru. Yang ketujuh, ini memakai sealant.
Nah, apa itu sealant? Sealant itu adalah lem khusus interior bangunan yang fungsinya untuk mencegah air masuk. Jadi gunakan alat ini di pipa, plafon, atau rongga-rongga atap ya yang ada di bagian atap rumah. Setelah melapisi dengan sealant, kalian bisa membumbuinya dengan pemakaian cat. Jadi setelah di sealant nanti baru dicat. Kemudian untuk rekomendasi pelapis anti bocor yang sering saya gunakan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran atau rembes, kalian dapat menggunakan Aquaproof. Tenang, saya tidak ada endorse dari produk ini ya. Aquaproof ini merupakan cat pelapis thixotropik berbahan dasar polimer sintetis yang dirancang untuk melapisi atap dan dinding bagian luar yang membutuhkan pelapis anti bocor yang handal serta dekoratif. Nah, daya sebarnya ini 1 meter persegi per kilo dengan 2 kali pelapisan tanpa dicampur air. Dan untuk cara penggunaannya ini juga cukup gampang. Yang pertama yaitu permukaan yang hendak dilapisi ini harus dikeringkan dan bersih, harus kering dan bersih. Jadi bersihkan permukaan yang hendak diaplikasikan Aquaproof dengan air atau sabun untuk menghilangkan noda debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya. Kemudian keringkan. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh hasil yang maksimal ya, lapiskan primer campuran super semen dan semen dengan perbandingan volume 1:1/4 untuk beton atau plesteran yang tidak rata atau berpori besar. Kemudian yang ketiga ini lapiskan Aquaproof pada permukaan beton atau dinding yang mengalami retak rambut dengan menggunakan KP agar celah benar-benar terisi sempurna. Untuk mengisi celah-celah yang digunakan Aquaproof ini ya, dan campuran untuk pasir halus dengan perbandingan 1:1 untuk volumenya. Kemudian yang keempat, pada sambungan yang bergerak atau membutuhkan daya tahan ekstra, pemakaian Aquaproof ini hendaknya diperkuat dengan polyester mesh atau super mesh. Jadi letakkan polyester atau super mesh ini di atas lapisan pertama Aquaproof yang masih basah. Jadi biar dia lengket. Setelah mengering, nah baru bubuhkan lagi lapisan kedua. Ya. Pada tempat-tempat yang membutuhkan perlindungan ekstra. Jadi bubuhkan Aquaproof ini hingga lapis ketiga. Jadi kalau kalian pakai polyester mesh atau super mesh ini, jadi harus sampai 3 lapis. Pertama, lapisan pertama Aquaproof, kemudian pakai polyester mesh atau super mesh ya, yang masih basah tempel langsung. Kalau sudah kering ditimpa lagi sampai 2 kali lapis, jadi total 3 kali lapis. Nah, sedangkan untuk rekomendasi pelapis dak anti bocor yang sering saya gunakan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran atau rembes ini adalah AM115 atau AM115 ya. Saya juga tidak ada endorse dari produk ini ya. Nah, AM115 ini pelapis dak anti bocor. Ini merupakan cat pelapis anti bocor yang diformulasi khusus untuk mengatasi kebocoran atap dak yang terekspos air hujan dan sinar UV. Jadi dengan inovasinya, kelebihannya ini dapat diaplikasikan pada beton, papan semen, dinding bata, GRC, gipsum, kaca, logam, serta kayu. Dan daya sebarnya ini ya, itu 2-2,5 meter persegi per kilo untuk 3 lapis atau 3 layer. Nah, sedangkan dengan kasa penguat daya sebarnya itu 1,4 sampai dengan 1,7 meter persegi per kilo 4 lapis atau 4 layer. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi atap rumah bocor
dan rekomendasi pelapis anti bocor yang dapat saya rekomendasikan. Tentu saja kalian tidak ingin terus-terusan berurusan dengan atap atau dak yang bocor. Untuk pengaplikasiannya dan harga produk, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi perihal apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih yang udah nonton sampai ke detik ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Saya Anggora Halid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.